Demikian mungkin penyampaian saya dalam masalah fikih ikhtilaf ini. Barangkali ada pertanyaan dari jamaah sebelum saya tutup untuk mengembangkan kajian pagi ini. Silakan, kalau ada pertanyaan silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk mengetahui Wahabi itu sesat atau tidak sesat, datanglah ke Majelis Ulama Indonesia. Saya termasuk anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Datang ke sana Pak, tanya bapak-bapak Wahabi itu sesat atau tidak sesat. Nanti dia buka buku. Oh nggak ada itu Pak Wahabi. Wahabi itu tidak masuk dalam golongan sesat. Majelis Ulama Indonesia itu sudah menulis kriteria aliran sesat, yaitu yang menyelisih 10 pokok-pokok ajaran Islam. Di antara yang menyelisih Quran dan Sunnah, menyelisih rukun Islam dan rukun iman, ya, dan lain-lainnya ada 10 kriteria itu. Wahabi itu dari kata wahab. Wahab itu adalah Asmaul Husna. Allah Al-Wahhab, innaka antal wahhab. Itu doanya Nabi Sulaiman. Ya, doanya Nabi Sulaiman. Ya Allah, berilah kepada saya mulkan la yang bagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, berilah kepada saya suatu kekuasaan, suatu negara, suatu kerajaan yang paling besar yang tidak akan dimiliki oleh orang-orang sesudahku. Sesungguhnya engkau adalah maha pemberi wahab. Kemudian kenapa Wahabi? Karena ada orang namanya Abdul Wahab. Di sini ada nama Abdul Wahab. Abdul Wahab itu nama orang Indonesia Pak. Abdul Wahab banyak, Abdul Qadir, Abdul Wahab, Abdul Ghafur, Abdul Rahim. Maka kalau manggilnya Dul, sini Dul. Dul Wahab, sini Dul Wahab. Dul. Lah itu Abdul Wahab ini ada 2 Pak. Ya. Jadi Abdul Wahab yang pertama itulah yang disebut dengan Wahabi, yang kira-kira berabad yang ketiga. Itu memang mempunyai aliran yang dikatakan sesat. Tetapi Abdul Wahab yang dimaksud di situ adalah Abdul Wahab yang ada di Saudi Arabia, yang mendirikan negara Saudi Arabia bersama Imam Ibn Saud, ya, yang didirikan Saudi Arabia. Ya, namanya disebut negara Saudi Saudiyah karena keturunannya Raja Saud. Ya. Abdul Wahab, namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi namanya bukan Abdul Wahab, Abdul Wahab itu bapaknya. Anaknya namanya Muhammad. Ini mengajarkan ajaran-ajaran akidah, memurnikan akidah. Ya. Jadi yang tidak termasuk memurnikan akidah dan memurnikan agama yang tidak termasuk itu dianggap sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi gerakannya adalah gerakan pemurnian akidah dan rujuk kepada kitab dan sunnah dari berbagai macam khurafat dan penyimpangan. Kalau kepengen tahu ajaran Muhammad bin Abdul Wahab sesat atau tidak sesat, bacalah buku-bukunya. Jangan hanya mendengar dari klaim-klaim orang. Bukunya termasuk Ushul Salasah, Ma'rifatullah, Ma'rifatul Rasul, Ma'rifatul Islam. Itu coba dibaca. Ya. Bukunya Kitabut Tauhid yang sangat terkenal, coba dibaca. Ada nggak yang menyimpang bahwa ke Majelis Ulama? Yang jelas Majelis Ulama Indonesia tidak mengatakan itu menyimpang. Itu semuanya juga masuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka yang mengatakan Wahabi sesat itu orang yang tidak paham, satu, ya, dan bukan termasuk anggota Majelis Ulama, ya, atau tidak paham terhadap Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, bahwa ada memang pihak-pihak ketiga yang kepingin mengadu domba umat Islam
Biasanya pihak ketiga ini pihak di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, itu supaya kita tengkar antara NU, antara Muhammadiyah, antara Persis, antara Dewan Dakwah, antara Jamaah Tabligh, antara ya gerakan-gerakan dan ormas-ormas yang lain itu supaya diadu, supaya mereka tengkar bunuh-bunuhan, yang tepuk tangan mereka musuh-musuh Islam. Ya, maka kita harus bersatu Pak ya, antara ormas-ormas yang ada, semuanya itu ada Ahlussunnah wal Jamaah secara umum, dan kita harus bersatu, kecuali yang aliran sesat yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama itu sesat. Selain itu kita bersatu. Ada kekurangannya kita perbaiki. NU banyak kekurangannya, Muhammadiyah banyak kekurangannya, Persis banyak kekurangannya. Ya, ormas-ormas yang lain, Wasliyah banyak kekurangannya. Ya, banyak ya, seluruh ormas itu, seluruh partai, seluruh jamaah itu pasti ada kekurangan. Kita saling melengkapi. Jadi begitu Pak jawabannya Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang lain? Silakan Pak. Sebagiannya itu yang menyelisih, yang rukun Islamnya berbeda, yang rukun imannya berbeda, yang menyelisih ijma' sahabat, ya, dan lain-lainnya ada 10 nanti silakan itu nanti di dibaca di website Majelis Ulama Indonesia. Di antaranya itu yang saya hafal ya. Tidak jauh beda antara itulah ya. 10 cuma itu dirinci saja. Baik, yang lain silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Jadi untuk mengetahui itu perbedaan yang boleh ditoleransi atau harus diamputasi tadi Pak, belajar. Tadi termasuk belajar fikih ikhtilaf. Tadi sudah saya sampaikan beberapa contoh ya. Jadi perbedaan yang tidak boleh ditoleransi adalah perbedaan yang menyelisihi ijma' para ulama. Yang menyelisihi secara jelas nas Al-Quran dan Sunnah. Itu jelas tidak bisa ditoleransi. Yang menyelisihi rukun iman dan rukun Islam. Jadi Pak ya, itu tidak boleh ditoleransi, itu harus diamputasi, yaitu aliran-aliran sesat. Majelis Ulama sudah menulis sekitar 313 aliran sesat lebih di Indonesia itu. Itu yang tidak boleh ditoleransi, memang harus dihukum. Kalau perlu orangnya dipenjara. Termasuk apa? Aliran namanya surga Eden. Yang lebih tepatnya surga Edan. Dulu pernah saya ceritakan di sini. Bagaimana mereka punya Tuhan, punya malaikat, ya punya bidadari. Alhamdulillah Tuhannya sudah ditangkap polisi. Jadi polisi yang paling hebat di dunia itu polisi Indonesia, bisa nangkap Tuhan. Amerika belum tentu bisa nangkap Tuhan. Nah, jadi tadi Pak ya, oleh karena itu yang katakan alhamdulillah di sini semuanya muslim kecuali Muhammadiyah, itu karena tadi bodoh tidak belajar syariat. Ya semuanya itu teman-teman kita, ya ormas-ormas yang ada ini insya Allah masih dalam kategori Ahlussunnah wal Jamaah. Kita tinggal bagaimana cara merangkai perbedaan pendapat. Makanya tadi ada suatu masjid, ya ini terjadi perbedaan pendapat yang saya sangat sedih. Ada suatu masjid yang khotib itu nggak pakai tongkat, yang khotib nggak pakai adanya sekali, itu dianggap sesat, itu kan nggak benar. Itu terjadi perbedaan pendapat, dan sebaliknya juga tidak boleh kita mengatakan yang pakai tongkat kemudian yang adanya 2 kali sesat juga nggak boleh, sama-sama benar. Ya sudahlah, yang pakai tongkat. Ya itu sunnah juga, itu sunnah Rasulullah SAW itu kalau khutbah pakai tongkat, pakai pedang. Ya, cuma sekarang tongkatnya diganti dengan mimbar. Nah, gitu aja, pakai mic ini diganti tongkat. Gitu aja. Jadi itu masalah-masalah fikih. Pak, masalah fikih yang bisa ditoleransi. Makanya supaya tahu bagaimana belajar fikih. Tadi saya katakan ada madhab Syafi'i, tadi Wahabi, tadi madhab Imam Ahmad sebenarnya. Di Indonesia ini mengakui 4 madhab. Madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i, dan madhab Ahmad. Tapi sebagian dari kita taunya hanya madhab Syafi'i, sehingga
mengatakan madhab yang lain nggak benar karena nggak paham. Kalau paham, insya Allah mereka akan menghormati. Itu aja, karena kebodohan. Saya bacakan ini. Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah kelompok Wahidiyah itu termasuk perbedaan yang harus diamputasi atau yang ditoleransi? Terima kasih. Wahidiyah, saya belum paham Wahidiyah itu apa. Ya, cuma saya dengar saja. Tinggal saya tahu dulu ajarannya kayak apa Wahidiyah itu. Ya, sepertinya pernah dengar saya Wahidiyah. Dalam berita kemarin ya, ada kelompok Wahidiyah. Coba minta yang nanya ini terangkan dikit Wahidiyah atau yang tahu? Abdul Rahman Wahid. Masa. Yang nanya tolong diterangkan dikit tentang Wahidiyah supaya saya juga tahu. Singkat saja. Bapak yang di situ nyampaikan ke saya. Ya kalau sekedar itu, saya kira nggak sekedar itu deh. Itu ada yang, makanya sebelum kita gini, ini juga termasuk adab di dalam perbedaan pendapat. Sebelum kita memutuskan itu sesat atau tidak sesat, harus klarifikasi dulu. Tidak mengandalkan berita dari orang dipelajari secara penuh, secara komprehensif. Aliran ini kayak apa, akidahnya kayak apa, fikihnya kayak apa, terutama akidahnya. Menyelisih rukun Islam dan rukun iman tidak. Kalau menyelisih sesat, kalau tidak menyelisih tidak sesat. Makanya Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan LPPI, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Islam itu, kemudian ketika ada isu aliran sesat langsung didatangin. Bukunya apa saja, ajarannya apa saja, baru diputuskan itu sesat atau tidak sesat. Jadi tidak bisa langsung menjawab sekilas ini sesat atau tidak sesat kecuali setelah penelitian. Ini salah satu adab dalam etika di dalam menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat ya di dalam kehidupan kita. Ya, saya belum bisa mengatakan Wahidiyah sesat atau tidak sesat karena saya baru mendengar tadi sekilas sholawatnya pakai ya Nabi ya Rasul. Nah, kalau baru itu ya belum sempurna dong. Mesti ada ciri-ciri khusus yang belum diungkap. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup Pak ya, udah jawab. Ya ini Bapak nggak apa-apa ya, silakan Pak. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertanya tentang Syiah. Saya nggak usah jawab, itu ada bukunya. Kalau Pak di sini. Baik, sudah cukup. Ada buku panduan Majelis Ulama Indonesia mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah. Sudah selesai Pak. Penyimpangan Syiah. Jadi Syiah itu menyimpang atau sesat menyimpang. Itu sudah, ini Majelis Ulama Indonesia ada logonya. Sudah selesai itu jawaban. Bagaimana kita menyikapi? Ikutlah ya fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi kita umat Islam Indonesia ini hendaknya merujuk kepada para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu organisasi keulamaan itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Di sana ada majelis-majelis yang lain, ormas-ormas masing-masing punya majelis ulama. Tapi MUI ini adalah kumpulan daripada organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Maka di Majelis Ulama itu ada yang namanya NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Wasliyah, ada Dewan Dakwah, ada Partai Umat Islam, macam-macam lah. Itu ada ormas-ormas, bukan partai maaf, ormas-ormas keislaman. Ya, itu ada semuanya, insya Allah, masing-masing mewakili. Jadi kalau ada masalah-masalah itu bisa dimusyawarahkan di sana.
Maka itu sementara yang mewakili Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia, walaupun masih banyak kekurangannya. Paling tidak buku ini menjadi buku panduan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Saya kira itu Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.